Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajalli waziran min ahli qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sa'iqi ilan najati minal jur wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa bil hidayati wal inayati minallahil azizil syahid. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustadz Rohani Sanadi, dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam bab ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, Allah kabul seluruh hajat-hajat kita, wabil khusus Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan seluruh ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimina wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i li hawaijina wa tafrij li humumina wa humumina wa li qabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Di malam yang mulia ini
kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan bergugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian taklim kita di dalam bab ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas ketika mutawaddi atau muktasil. Mutawaddi itu orang yang melaksanakan wudu, muktasil orang yang melaksanakan mandi besar. Timbul keraguan dari salah satu anggota wudunya atau anggota mandinya. Maka apabila keraguan itu terjadi ketika melaksanakan wudu, maka wajib dia mengulangi dari anggota yang diragukan. Tapi kalau keraguan itu datang selesai melaksanakan wudu atau selesai melaksanakan mandi besar, maka lam yu'asir, keraguan itu kamakdumin masykukun fi, sama seperti tidak ada keraguan. Artinya apa? Tinggalkan keraguannya. Dan juga dalam melaksanakan ibadah, wajib ibadah yang kita laksanakan itu tartib dalam arti tartib dalam rukun. Tapi ada juga tartib ini yang memang tidak wajib, melainkan sunnah. Dalam wudu tartib wajib, dari mulai niat basuh wajah, tangan, baru ke rambut kita, baru ke kaki, itu wajib tartib. Termasuk pada waktu melaksanakan kita sholat. Andaikan ada orang yang sholat ka'an sajada qabla ruku', dia menyengaja melaksanakan sujud padahal belum ruku. Jadi rada beda ini. Aliran mana? Wallahu a'lam. Dia melaksanakan sujud terlebih dahulu qabla ruku', sebelum menjalankan ruku', batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Tapi kalau yang didahului oleh dirinya itu qauli bukan fa'li, sujud rukun fa'li, ruku rukun fa'li, batal. Tapi kalau qauli fala yadurru, maka kalau ada orang yang melaksanakan sholat lalu dalam rukun qauli didahulukan fala yadurru, maka tidak masalah, tidak membatalkan. Ilas salam, yang penting jangan salam yang didahulukan, karena salam kalau didahulukan itu menjelaskan tentang selesainya melaksanakan sholat. Bapak baca tahiyat misalnya sama sholawat dulu baru tahiyat, palanya dulu nggak masalah. Tapi kalau salam dulu baru tahiyat, nah ini bermasalah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, rabbi firli warhamni wajibuni. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. At-tahiyyat, nah ini gak boleh, karena salam didahulukan. Tapi kalau tahiyat nyentak, Allahumma sholli, apa pas bangun, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus shalawat alayyatul. Nah ini gak masalah. Bagaimana kalau dalam surat dan sunnah, dan surat Fatihah dan surat selain Fatihah? Nah, berarti bukan wajib dan wajib, bukan rukun dan rukun. Wa tartibu bainas sunan,
Adapun kalau ketertiban di antara sunan, hukum sunnah kasurah, seperti baca surat ba'dal Fatihah, surat itu dibaca setelah Fatihah, wa doa, lalu dibaca doa ba'da tasyahud wassalah, setelah dia membaca tahiyat dan sholawat, syartun lil i'tadi, itu menjadi syarat lil i'tidadi bisuniyatiha, dengan dihitungnya sebagai sunnahnya daripada syarat tersebut. Begini, ini gak batalkan karena dihitung sebagai sunnah. Seperti ada imam baca surat, baru udah surat baca Fatihah, harusnya apa dulu? Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru baca surat. Imam ini agak beda. Cuma ini jangan bapak jajal ya. Awas, saya cuma menerangkan keterangan aja. Allahu Akbar, ibtidah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti apa dulu tuh? Surat dulu baru Fatihah. Makhum. Pertanyaannya, andaikan ada imam yang kayak begitu di Al-Imran misalnya, sholatnya sah nggak? Sah nggak? Baru dibahas tadi. Buat tartibu bainas sunan, buat tartibu bainas sunan. Adapun ketertiban dalam urusan sunnah seperti baca surat. Kalau tahiyat wajib ya. Sholawat wajib. Dibalik misalnya, amat takdimur ruknul qawli, mendahulukan dalam rukun qawli palanya dulu, nggak masalah. Yang penting jangan salah. Tapi kalau tertibnya dalam yang sunnah, baca Fatihah wajib, baca surat sunnah, wajib dan sunnah, nggak kebanding nih. Akhirnya ditukarlah, yang dibaca sunnah dulu baru wajib. Biasanya kan kita bukan ngomongin hukumnya, biasanya di kita dibaca itu Fatihah dulu baru surat. Nah sekarang dibalik, surat dulu, berarti keluar dari biasa, keluar dari adat, maka hukumnya syartun lil i'tidadi bisuniyatiha, itu menjadi syarat karena dihitung sebab sunnahnya daripada sunnah-sunnah tersebut. Artinya apa? Sholatnya nggak batal, tapi jangan dijajah sama bapak. Cuma karena ini jadi syarat dihitung, berarti kalau caranya begitu nggak dihitung. Paham? Apa nggak dihitung? Setiap bapak baca surat, udah surat dibaca terus Fatihah, itu dihukumi bapak dengan tidak dihitung dibaca surat. Berarti saya contohin, udah takbir baca surat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rukulah dia. Bagaimana hukum sholatnya? Sah, tapi dia tidak membaca surat. Udah dari baca, bahkan lebih dulu surat daripada Fatihah. Iya, walaupun itu surat dibaca lebih dulu dari Fatihah, ini dikatakan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mendahulukan Fatihah dengan surat. Ini tartib, ketertiban bainas sunan. Maka kalau surat dulu lalu Fatihah, berarti itu surat tidak dihitung dibaca pada waktu melaksanakan sholat. Artinya udah saja seperti orang yang sholat tapi nggak baca surat. Apa hukum orang yang sholat nggak baca surat? Makruh.
Kok makruh? Karena sunnah ditinggalkan. Ketika sunnah ditinggalkan jatuh hukum baru, yaitu makruh. Dua, khawatir kurang paham, kelihatan dari wajahnya pusing banget. Wa doa pada tasyahud wa sholah, doa dibaca pada tasyahud wa sholah, setelah tahiyat dan juga sholawat. Allahu Akbar, tahiyat harusnya kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini enggak. Allahu Akbar, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. At-tahiyyatul mubarakatuh. Baru sampai sholawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Gimana hukum sholat? Sah enggak? Hah? Enggak sah? Enggak sah? Sah? Enggak sah? Yang benar yang mana ini? Tadi sah, sekarang enggak sah, enggak sah. Ya, sah enggak? Sah. Sah semua? Enggak. Kenapa enggak? Harus ada alasannya. Enggak sah Ustaz, karena biasanya juga kami tahiyat dulu, sholawat barulah doa. Ini malah doa dulu. Nah, tahiyat qauli, doa qauli, ucapan-ucapan, semua bentuk ucapan. Maka di mana yang namanya bentuk ucapan, selama itu bukan yang qauli, bukan yang fa'li, bukan gerakan, maka pala yaduru ila salam, enggak masalah. Artinya kalau misalnya ada ini lagi misal, ada yang nanya ke bapak, Pak, kali-kali boleh nggak begini? Apa? Tahiyatnya diakhirkan, doanya diduluin. Maksud kamu gimana? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Itu dulu dibaca, baru at-tahiyatul mubarak. Itu kalau sholat kayak begitu gimana? Nabi itu untuk menjawab di situ. Gimana ya? Kamu sudah gitu aja deh. Iya. Emang biasanya tahiyat dulu, sholawat baru doa. Sekarang ada yang nanya sama aku, doa dulu baru tahiyat baru sholawat. Bagaimana hukumnya? Syartun lil i'tidad bisuniyatiha, menartibkan tahiyat baru melaksanakan doa, tahiyat sholawat baru doa. Ini bukan hukum wajib. Artinya ketika doa lebih didahulukan, tahiyat diakhirkan, maka sholatnya tetap sah, tapi dihukumi sama seperti nggak baca doa. Kita kejelaskan. Nah, artinya harus begini kalau bisa. Kalau bapak nggak merasa lama, udah takbir, saya dalam surat dulu. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru baca Fatihah sampai selesai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan rukuk, baca lagi inna atainanya. Karena itu tidak dihitung. Termasuk ketika lagi tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah sampai beres terus. Hamidum Majid. Jangan salah, baca lagi itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Kok 2 kali dibaca? Ya, 2 kali dibaca. Karena syarat kalau pengen lil i'tidad itu dihitung sebagai sunnah, maka dibacanya harus setelah tahiyat. Kalau dibacanya sebelum tahiyat, maka dihukumi sama dengan tidak dibaca. Begitupun baca surat. Kalau surat lebih dulu, Fatihah diakhirkan, memang sholatnya sah, tapi itu surat dihukumi sama dengan tidak dibaca. Maka di mana memang lupa baca surat tahiyat, baca lagi surat. Jelas tidak? Jelas? Apa pusing? Hah? Pusing yang mana jadi? Nah, saya sedikit lagi.
khawatir bawa pusing ini. Kelihatan dari wajahnya pusing, tahu karena perasaan ini awal bulan Pak. Masa masih kayaknya banyak kasbon Bapak ini. Kayaknya dipotong lagi. Tapi yang namanya ngaji itu nggak syarat paham. Ngaji itu disebut tobatul hal. Kalau tobatul lisan Bapak ingin istighfar itu punya syarat ketiga. Harus orang tobat itu satu harus takrir bil lisan, astagfirullahaladzim. Yang kedua nadam bil qalbi, nangis. Yang ketiga al-idla bi alla yamuda ilaih, dia tinggalkan dosanya, baru diterima, baru tobatnya sah. Nah kalau ngaji enggak, tobatul hal, anggota kita tobat, anggota kita nangis, dan tidak disyaratkan dalam ngajinya harus paham, harus melek. Tapi jangan saya ngomong harus melek, boleh tidur. Bapak sering salah paham nantinya. Nah itu kata siapa? Imam Ibrahim Al-Quni. Tak syarat. Maka dengan duduknya saja di majelis ilmu, pahala besar Allah berikan kepada kita. Lebih utama lagi apa? Paham. Sampai paham. Kalau kira-kira kurang paham, selama masih dalam koridor yang dibahas, insya Allah dibahas nanti. Nah intinya, kalau tartibnya dalam rukun, tidak rukunnya apa? Paling batal udah. Seperti mana? Sebelum sujud i'tidal dulu, sebelum ruku sebelum sujud i'tidal dulu, sebelum i'tidal ruku dulu. Enggak boleh orang itu berdiri langsung loncat ke sujud, kecuali sujud tilawah. Gue waktu biasa apa? Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, langsung sujud. Lo sujud duluan. Seni itu indah, bro. Seni itu indah gimana? Gak bisa. Orang Fatihah aja sama surat bisa. Nah, bedanya di sini. Kalau gerakan nggak boleh. Tapi kalau dalam bacaan, andaikan ada di Al-Imran, mungkin karena lupa lah. Bisa aja karena lupa. Lamun Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ingat ya, aku belum baca Fatihahnya dibaca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Nah yang kayak begini sholat sah, tapi nggak dihukumi baca surat. Kenapa nggak dihukumi baca surat? Karena Fatihah surat itu merupakan syarat dihitungnya dapat pahala surat. Maka kalau surat baru Fatihah itu menghilangkan syarat, sama dihukumi seperti orang yang sholat nggak baca surat. Orang sholat nggak baca surat, sholatnya tetap sah tapi mengurangi pahala, namanya makruh. Termasuk ketika tahiyat, bangun dari sujud terakhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. At-tahiyatul mubarak. Nah kayak begini pun sama, hukum sholatnya sah, cuman kalau doa itu tidak dia ulangi maka makruh hukumnya, sehingga boleh bagi makmum, gak masalah. Dan karena memang sunnah ini memperingatkan, memberi tanbih kepada imam, yang imam malah baca surat dulu. Allahu Akbar, kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kamu boleh ngasih peringatan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia menjadi imam. Washolli li rabb alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Inna sya'da berantem. Begitu. Boleh bagi si makmum memberikan tanbih, peringatan kepada imam, yang dimana imam tersebut ternyata dia menghilangkan ketertiban dalam sunnah. Harusnya Fatihah dulu baru surat, dia malah surat dulu baru Fatihah. Nah itu jelas ya. Ada mau nanya sampai sini? Iya Pak Ustaz. Ayo. Bacaan surat kan sunnah Pak Ustaz.
tapi dia berulang-ulang. Apakah itu kalau baca dalam sholat bacaan surat ulang salah, apakah itu sholatnya batal Ustaz? Atau surat itu ada di kamu juga di lafia ma'alaikan separuh-separuh Ustaz, apakah sholat kita itu berapa sebagai Ini bukan Fatihah ya. dan surat. Ada orang sholat baca suratnya diulang-ulang. Maksud diulang-ulang itu rakaat 1 itu, rakaat 2 itu. Oh, jadi baca suratnya karena lupa. Jadi berarti intinya dia itu mengulang itu karena lupa. Contoh nih, bagaimana hukum orang yang sholat baca surat, lalu baca suratnya diulang-ulang, udah diulang-ulang mungkin lupa, akhirnya gantilah ke surat yang lain. Masalahnya ini surat kan sunnah, cuman sunnah pun jangan dianggap sepele. Awas, ada kaidah begini di Fathul Mu'in. Fathul Mu'in agak keras. Fathul Mu'in itu sebenarnya enak itu ngaji Sapinah itu lembut. Kalau Fathul Mu'in berhati-hati banget ibadah sholat, khususnya dalam sholat. Li'anal mubattila la yutafaru bil mandu. Yang membatalkan sholat gak dimaaf walaupun sunnah yang dibaca. Apa contohnya? Baca surat. Kita baca surat itu sunnah. Tapi kalau makhrajnya salah, gak dimaaf. Disebutnya bukan kalamullah, tapi kalamun ajnabi. Itu kata Imam Harumain. Kalamullah berarti baca Quran. Kalamun ajnabi dia baca Quran. Sholat baca Quran sangat. Seperti contohnya gimana? Alhaakumut takasyur. Jangan begitu. Alhaakumut takasyur. Betul nggak? Hatta zurtumul maqabir. Benar nggak? Bapak kebayang nggak? Ya udah, suratnya jangan itu deh. Suratnya surat apa ya? Al-Ikhlas. Inna ya. Inna a'tainakal kautsar. Benar nggak? Yang salah apa? Shin. Ada ada sya. Maka fikih ini mencakup tentang ilmu tajwid sebenarnya. Kalau dia tak mau belajar, ternyata yang dibaca sya, kata Syekh Zainuddin, batal. Itu bukan inna atau inna suratnya, itu baca Quran aja ya dia. Di mana hurufnya robah, artinya pun robah. Tapi kalau panjang pendek nggak masalah. Kalau panjang pendek, yang penting makhluknya benar. Inna a'tainakal kautsar. Misalnya, Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak jangan jadi mau nanti ketawa. Nah, ada orang yang sholat kayak begitu. Gimana bacaannya? Sah-sah saja. Itu bukan makhraj, panjang pendek dia syad disebut. Tapi kalau makhraj itu yang penting. Maka pentingnya belajar makhraj di sini. Nah, kalau misalnya terjadi lupa, ini lupa. Baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang dia. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum. Kok ke situ sih? Dalam hati dia. Diulang lagi sama dia. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun. Kan salah ini. Si makmum bukannya ngasih tahu, makmumnya harap jadah lagi. Apa kata si makmum? Biarin aja, biarin. Ternyata imamnya musuh bebuyutan dia. Bininya imam itu mantan si makmum dulu. Nah, ini nih yang masalahnya di sini. Urusan pribadi dibawa dalam ibadah. Wah, kacau nih, Pak. Lalu bagaimana? Diulang 3 kali, 4 kali berusaha terus. Apakah ini disebut limun yang membatalkan sholat? Enggak. Ayo, selama masih bisa pengen surat itu, terus aja. Cuman kan kalau terus mulu mau nggak ngasih kabar, jengkel juga kan kita.
marah nggak bisa, tenang Pak, udah ngaji fikih, slow aja, slow. Nah, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum bangsat. Tapi jangan disebut itunya, dalam hati aja. Ke situ lagi, udah gua ganti aja dah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kadang terjadi itu. Kayak tarawih kemarin kayak begitu. Sengaja bagusnya ustadz itu, pengajar itu jangan suruh jadi imam, biar dia nanti bisa koreksi imam. Itu yang bagus. Pas datang, Pak, depan aja Pak. Ustadz, saya suka gemeter. Justru mumpung taraweh kan sholat sunnah, ayo, udah mau wajib gak mau, ya udah deh, jadi baca Ar-Ra'aita, nyasar. Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu bid-dini fadzalika alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pun pengen ketawa dengannya. Dolin sampai beres itu. Amin. Baru sadar dia. Ar-Ra'aita alladzi, ulang lagi kan itu. An'amta 'alaihim ghairil, fokus itu lagi. Allahu Akbar. Ngaji nih orang. Kenapa ngaji? Udah terlanjur nyasar mulu, udahlah, nggak kabur dianya, langsung aja ruku. Cuman makmum yang jadi masalah ini, untung nggak ada yang nanya waktu itu. Pak Ustadz, saya aminnya 2 kali, saya juga 2 kali, batal nggak? Nah, itu nggak ada yang nanya, yang nanya imamnya. Ustadz, saya baca Ar-Ra'aita nyambungnya ke Fatihah lagi. Kalau nyambungnya bukan ke Fatihah masih enteng, ini nyambungnya ke Fatihah, gimana sholat saya? Ente disengaja? Enggak lah, orang saya makanya jangan disebut jadi imam katanya. Nah, enggak masalah. Intinya selama itu bukan likun, bukan main-main dalam sholat, walaupun surat itu sunnah, tetap hukum sholatnya sah. Yang penting 3 ayat terpenuhi lah. Misal wal asri seayat, ala qumud seayat, inna a'tayna seayat. Misal alhaakumut takasur, lupa, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ya ceritanya salah aja. Udah 2 nih. Wal asr. Aduh, 2 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Lupa lagi aja. Ini saya rada curiga, dia ini lupa apa emang gak hafal sebenarnya. Al-hakumut lupa, wal asri seayat dapat lupa, inna a'taina seayat dapat lupa, ruku. Kenapa ruku? Cukup 3 ini, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Karena 3 ayat dalam baca surat itu menjadi makna dia telah menjalankan sunnah minimal dalam baca surat. Maka kata Allah, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca ayat Al-Qur'an itu jangan yang susah-susah. Ma tayassaru, biarin kuliah dulu enggak masalah. Atau al-hakumut takasur wal asri enggak masalah. Yang penting kalau bisa dapatkan 3 tartib itu. Rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat kedua. Kemudian yang kedua minimal 3 ayat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tartib darjatnya. Baca dulu al-qumud baru wal asri, atau baca al-qumud baru alam tara. Al-qumud berapa ayat? 8 ayat. Wailul berapa ayat? 9. Kalau pertama al-qumud, kedua wailul likulli humazatin lumazah, maka dia cuma dapat 2. 1 karena tartib, kedua karena lebih dari 3 ayat. Adapun rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua nggak dapat. Tapi kalau rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun berapa ayat? Masa surat favorit kita berapa? 5. Ada 7 ayat. Rakaat keduanya iza aja berapa ayat? 5 ayat? 4 ayat? 3. Iza aja nasrullahi wal fath, itu 3 ayat.
Kuliah 7 ayat, idza ja 3 ayat, dia dapat 3 pahala. Pahala yang pertama, rakaat 1 lebih panjang dari rakaat kedua. Iya. Rakaat kedua, pahala yang kedua minimal 3 ayat. Jelas. Yang ketiganya tartib. Karena setelah kuliah idza ja, atau udah kuliah tabas 3 sama 3. Udah kuliah kulhu, kuliah palak, kuliah anas. Maka dia dapat 3 pahala. Jelas ya? Cukup. Ada lagi pertanyaan? Nah, terus lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang sholat namanya goer makmum, isinya itu imam dan orang yang sholat sendiri, di mana dia melaksanakan sholat lupa malah meninggalkan rukun. Berarti kalau meninggalkan rukun seperti dia melaksanakan sujud sebelum ruku kan salah, atau dia melaksanakan ruku sebelum baca Fatihah kan salah. Bagaimana hukum sholat? Apakah batalkan atau dilanjutkan? Dibatalkan salah, dilanjutkan salah. Dibatalkan dosa, dilanjutkan gak sah. Ayo, contoh di sini nih. Walau sah, artinya apa? Kalau lupa. Yang lupa itu 2 orang. Pertama imam, yang kedua makmum. Pengen imam dulu, pengen makmum dulu contohnya. Maaf. Pertama imam, kedua orang yang sholat sendiri. Ini contohnya pengen mana? Imam dulu. Udah imam. Agak repot nih imam. Imam lupa di dalam ketertiban pada waktu melaksanakan sholat, dia meninggalkan rukun. Rukun itu kan wajib, seperti kaan sajadah qabla ruku. Ini imam melaksanakan sujud sebelum ruku. Imam melaksanakan sujud sebelum imamnya ngelamun. Ya malu manusia. Lakum dinukum waliyadin. Allah sujud dia. Nah, makmum kan bingung dia. Subhanallah, paling kayak begitu. Nah, bagaimana bagi si imam yang dimana dia lupa ketika melaksanakan sholat, melaksanakan sujud lebih dulu qabla ruku, padahal dia belum melaksanakan ruku. Lago ma fa'alahu hatta ya'tiya bimatruk, maka apa yang dia laksanakan tidak dihitung sehingga dia menjalankan apa yang ditinggalkan. Artinya apa? Kalau dia belum melaksanakan ruku, maka dia wajib menjalankan ruku. Artinya ulang kembali. Dimana ingat itu, fa in tadzakkaru qabla bulughi mislahu fa'ata bihi wa ila fasayati. Kalau misalnya dia ingat ketika sujud, makmum ngasih kabar, subhanallah, benar belum ruku, buru-buru balik. Nah ini gak masalah Pak. Misal imam berdiri, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud dia. Otomatis kan makmum, kalau makmumnya gak ngantuk, apa? Subhanallah. Oh, yang penting subhanallah. Bapak jangan robakin yang lain. Astagfirullahaladzim. Ya lihat apaan? Ada yang kayak begitu. Subhanallah. Makmum jangan ikutin, karena ini bukan sujud tilawah, kecuali sujud tilawah. Udah sujud imam, ingat dia. Berarti kalimatnya fa in tadzakkaru qabla bulughi mislihi. Kalau dia ingat sebelum nyampe nya mislihi, misilnya sujud, berarti rakaat kedua. Ini masih rakaat 1. Maka at-tabihi, balik lagi. Berarti ketika imam bilang subhanallah, balik. Berulang. Udah aja biasa-biasa aja. Samiallahu liman hamidah. Jangan nengok belakang atau masih jempol aja. Cocok. Ya, biasa aja udah. Baru dia jalankan sujud. Nah itu bagi si imam. Kalau misalnya kan sajadah qabla ruku. Kalau makmum, makmum nggak perlu. Nggak ada yang ngasih kabar sama dia. Lakum dinukum waliyadin. Berarti saya ingatnya dia. Allahu Akbar. Sujud. Subhanallahil a'la wa bihamdihi.
orang belum ruku malah sujud duluan. Batalin, nggak boleh. Lanjutin udah inget, nggak sah. Nah, maka harus gimana? Atabihi. Masalahnya kan ingat, kecuali nggak ingat, naik, balik lagi. Jangan langsung ruku, berdiri dulu, baru lalu. Baru sami Allah liman hamidah hingga sampai selesainya sholat. Kemudian sebelum salam, yusannu sujudu sahwi, jalankan sujud sahwi. Atau nih, au raka'a qabla al-Fatihah. Ada orang yang sholat au raka'a, dia melaksanakan ruku sebelum baca Fatihah, berarti belum baca Fatihah udah ruku. Apa contohnya? Kalau terjadi Bapak sholat, ketika sholat baca surat, selesai baca surat langsung ruku. Pas ruku ingat, dan dihukum waliyadin Allahu Akbar. Oh cepet amat, belum baca Fatihah. Ini lagi dalam hati tapi ya Pak, belum baca Fatihah. Gimana ini? Lanjutin nggak sah. La sholat dan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak sah orang sholat nggak baca Fatihah. Kalau misal dia inget nih, dilanjutin nggak sah, dibatalkan, ulang lagi sholat nggak boleh. Salah satu yang haram hukumnya itu membatalkan sholat bila sabab. Ini bukan sebab wudu. Boleh batalkan sholat itu kalau gempa. Pernah kita bahas waktu itu. Bapak sholat, goyang. Yang lain gak goyang? Oh ganti bapak emang pusing. Yang lain tuh agak goyang. Tapi kalau yang lain pada saling megang. Yang penting megangnya nggak kesini Pak. Kalau megangnya kesini nyopet dia itu. Nah maka kalau tahu ini udah goyang-goyang, lari. Sahid offset, kan saya. Mati saya nggak begitu boleh. Atau lagi di hutan, boleh Bapak nih. Lagi di hutan. Sholat. Bahkan nengok pun boleh. Waktu ini apa? Orang mau bunuh misalnya. Allahu Akbar. Putih-putih gitu nggak kelihatan. Sami Allah, yang penting dada ini. Ya Allah di mana kita? Allah mau sujud, tengok lagi nih. Oh, pocong. Oh, udah gak ada orang mati karena pocong. Tapi kalau dia misalnya ngedenger ngegaul kayak tadi, pas melek macan misalnya, nah, jangan diem aja, buru-buru lari, keluarkan apa itu namanya? Jurus langkah 1000. Udah. Karena itu bisa menghilangkan jawab. Tapi kalau yang kayak tadi enggak. Lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Lupa tadi gak baca Fatihah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Walaqalin amin. Ulang lagi surat. Lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Nanti sebelum salam jalankan sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Dia menjalankan larangan sholat. Nggak ada udah ruku balik lagi, ruku lagi, nggak ada kayak begitu. Tapi karena memang dia meninggalkan kewajiban Fatihah, belum dibaca, dia sudah ruku terlebih dahulu, maka kewajibannya dia harus balik lagi di mana ingat, kecuali ingat-ingat di rakaat 2. Nah, beda lagi nih. Gimana ini ingatnya di rakaat kedua? Misal, ini yang paling repot imam Pak. Ini paling repot imam. Imam jangan lupa aja di sini. Misalnya imam sholatnya asar dohor, kedengeran enggak? Enggak. Imam baca iftitah, udah iftitah baca surat. Disangka sama dia itu udah baca Fatihah. Ini yakin nih enggak laku. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Enggak ingat. Makmum ngikutin kan? Semua cepet amat ini. Gua aja belum baca surat baru beres Fatihah. Nah, ada apa ini? Imam ternyata udah iftitah langsung surat. Udah surat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Sujud kedua, Allahu Akbar.
Rakaat kedua naik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Buat tadi rakaat yang pertama nggak baca Fatihah. Nah, gimana coba? Balik lagi nggak? Hah? Balik lagi nggak? Mau balik lagi gimana? Orang udah di misilnya, apa misilnya? Udah pindah rakaat. Makmum tahu nggak? Makmum nggak tahu. Masa kita harus nengok nih? Rambu-rambu. Jangan, udah biarin. Relax aja. Waduh, aku tadi. Maka ini sebutnya lagu mapalahu hatta yatimul matsrub. Imam belum punya rakaat, makmum punya rakaat. Nah, harus begitu. Berarti imam ada rakaatnya? Enggak ada. Makmum rakaat 1 menuju kedua, imam baru 1. Imam rakaat 1, makmum 2. Nanti di mana imam yang rakaat ke-1 jangan tahiyat awal. Betul? Karena rakaat. Paham enggak? Saya ulangi dah. Nih. Imam lupa. Apa yang lupa? Fatihah. Wa ana minal muslimin. Ibtita beres tuh. Loncat ke surah. Namanya manusia. Lakum dinukum waliyadin. Ruku. Gak ingat. Sami'allahu liman hamidah. Belum ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di rakaat yang kedua inilah dia ingat. Hai. Udah baca Fatihah tadi. Mana udah rakaat kedua, maka imam belum punya rakaat. Makmum punya. Rakaat 1. Maka imam itu rakaat 1, makmum. Nah, paham seperti ini? Karena makmum imam rakaat 1, imam batal kalau dia tahiyat. Awas, imam jangan tahiyat. Walaupun sunnah namanya tahiyat awal. Naik, biarkan makmum. Subhanallah, subhanallah. Paham? Paham nggak sampai situ? Bagaimana nanti makmum yang dimana di rakaat yang kedua imam rakaat 1, makmum rakaat 2, karena imam dikurangi. Tadi nggak dihitung sebagai rakaat. Maka si imam naik, makmum yang bagus naik ikutin imam. Pas di rakaat yang ketiga, gitu kan? Bagi imam rakaat berapa? 2. Bagi makmum 3. Imam jangan tahiyat awal. Jadi sholatnya itu nggak pakai tahiyat semuanya, kecuali tahiyat akhir. Kalau imam melaksanakan sholat di rakaat yang kedua bagi dia, padahal bagi makmum rakaat yang ketiga. Nah, menurut Qaul Ashab, ini si makmum dia melaksanakan sholat di sunnah di bukan tempatnya. Maka bagi si makmum hukum sholatnya nggak sah. Ada beberapa perkara yang makmum itu nggak boleh ikuti imam. Seperti nanti nambah rakaat sama ini. Tapi dalam satu pendapat boleh imam melaksanakan tahiyat awal di situ. Lalu bagaimana? Ikuti si imam. Yang penting jangan tambah rakaat. Atau makmum tidak mengikuti si imam, kita ambillah imam gak pakai. Berarti imam rakaat 1 naik, imam rakaat kedua naik, imam rakaat ketiga naik kan, imam rakaat yang keempat barulah tahiyat. Cuma nanti si makmum di mana imam rakaat yang keempat dia naik, makmum itu udah rakaat terakhir. Jelas tidak? Maka si makmum di sini gak boleh ngikutin imam. Kalau makmum dia yang 2 imam 1, 3 imam 2, 4 imam 3, 5 berarti bagi makmum, bagi imam 4. Imam nggak salah, imam naik Allahu Akbar Allah. Nah, yang ini nggak bisa gue ngikutin. Soalnya kenapa? Sholat duha mana ada 5 rakaat. Kalau sholat duha nggak tahiyat awal, oke lah, tahiyat awal sunnah. Kami nggak ngikutin dari awal tak masalah. Tapi kalau nambah rakaat, namanya ziyadatul rukin, batal sholat saya. Maka si makmum boleh ambil 2 pilihan. Apa 2 pilihannya? 1, mufaroqah. Imam naik subhanallah, biarin. Karena imam baru ketiga, baru keempat ini. Maka imam berdiri, makmum boleh pilih mufaroqah. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau intizor. Intizor itu membaca tahiyat. Baca tahiyat, bolak-balik sampai imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi, barulah ikut salam. Tinggal aja nanti ke imam. Gimana sih sholat ngacak kayak begitu? Ngacak gimana?
tadi kamu sholat 5 rakaat, sebenarnya aku 4, cuman aku rakaat pertama lupa gak baca Fatihah. Masalahnya gara-gara dia janda seperti ini, lagi sholat masuk ke pikiran saya, akhirnya ngeblank, beres iftitah langsung loncat ke surat, ingat-ingat di rakaat yang kedua, maka aku nggak punya rakaat, kalianlah yang jadi makmum yang punya rakaat. Nah, kalau paham sampai situ nggak bakal marah-marah. Yang penting imam, kalau kondisi demikian, rakaat 1 atau mungkin 2 misalnya, khususnya di rakaat 1 itu, karena prakteknya beda, maka bagi si imam jangan tahiyat awal, berarti naik, nanti tinggal jalankan sujud sahwi. Nah, ini yang kayak begini. Belum mau ngikutin aja Pak, boleh nggak? Siapa? Si Mamun. Baru sampai 5 rakaat, Iya, batal. karena si Mamun nggak tahu kan. Nggak bisa, di sini nggak boleh nggak tahu. Udah tahu 5 itu. Maksudnya, mungkin saya Mamunnya pemikiran, mungkin saya baru 4 kali benar ke si Imam gitu. Misalkan, nggak boleh tuh. Ada yang subhanallah nggak? Ada. Kalau ada yang Satu, subhanallah, misalkan baru 1. nah, begini, kecuali makmumnya pun emang ragu. Ini makmum sama imam 11-12. Ya gimana lagi contohnya, emang begini pertanyaannya. Makmum ragu, imam ragu. Perasaan gue 3 apa 4, ya 3 apa 4. Udahlah gue ngikutin imam aja lah. Imam musruk aja, dia ngikutin musruk Pak. Nah memang kalau misalnya ragu dan ragu tak masalah. Tapi kalau yakin nih imam, kok imam malah naik sih? Udah mah tadi nggak tahiyat awal, sekarang malah naik, Pak. Nggak ada dispensasi. Kalau tahiyat awal nggak dilaksanakan, aku boleh ngikutin, nggak masalah. Tapi kalau tahiyat rakaat yang kelima ini nggak ada, sholat dhuhr 5 rakaat, maka makmum mubarokoh boleh. Kalaupun dia mubarokoh, tetap dapat 27 derajat atau dia intizor. Tapi kalau makmumnya ragu juga, ngikutin imam. Udah selesai, Bismillah. Maaf tadi aku lupa, pertama gak baca Fatihah. Emang lu tadi berapa rakaat? 5 lah. Perasaan 4, 5. Apa gua yang ngelamun ya? Gimana sholatnya? Udah, berarti ikutin bareng sama imam, sah semuanya sholat. Jelas ya? Ntar kita bahas kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah untuk bina wal muslimin fil qawli ainillah wa bidal ida wa bidal oda wa bidal aqsa ibi
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد كافي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من احببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله